Apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis mencoba untuk menekannya, berita Lacey dan rekan-rekannya menderita kekalahan telak di tangan Lindong dengan cepat menyebar dalam waktu satu malam. Berita ini tentu mengejutkan seluruh kota ketika keheranan memancar di benak semua orang. Jelas, hasil ini telah melampaui harapan semua orang di kota. Pada saat Lacey dan rekan-rekannya berangkat, semua orang tidak punya keraguan tentang mereka. Menangkap seorang praktisi yang baru saja mencapai surga simbol guru seharusnya menjadi tugas yang mudah untuk barisan seperti ini. Namun, hasil akhirnya menyebabkan mata semua orang melotot. Selain itu, masalah yang paling menyedihkan adalah penculikan dan pemerasan yang dilakukan Lindong. Setelah berita ini menyebar, bahkan beberapa praktisi yang disiplin menjadi linglung beberapa saat sebelum kembali sadar. Ekspresi wajah mereka hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu kagum. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis dianggap sebagai tuan yang tak terkalahkan di wilayah barat laut Kekaisaran kuno, mereka masih merupakan kekaisaran yang sangat kuat dan bahkan kekaisaran peringkat tinggi lainnya tidak ingin memiliki konflik dengan mereka. Alasan pertama untuk ini adalah bahwa Kekaisaran Tebing Iblis memang cukup kuat. Alasan kedua adalah bahwa Kekaisaran Tebing Iblis sangat dendam. Mereka akan berusaha mencapai tujuan mereka dengan cara apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin ada hubungannya dengan kerajaan yang merepotkan ini. Bahkan ketika Kekaisaran Tebing Iblis menjadi lebih tirani, tidak ada yang berani menghadapi dan menyinggung mereka. Tentu saja, ini tidak berarti Kekaisaran Tebing Iblis mampu menjadi bodoh. Mereka juga memahami ada beberapa kerajaan yang mereka tidak mampu untuk menyinggung, dan mereka tidak akan sebodoh itu untuk menantang kerajaan-kerajaan itu. Seiring berlalunya waktu, reputasi Kekaisaran Tebing Iblis semakin terkenal. Oleh karena itu, ketika beberapa kerajaan di kota Tebing Iblis mendengar bahwa seseorang ingin memeras kerajaan Tebing Iblis, seolah-olah mereka telah mendengar berita yang mengejutkan dunia. Guncangan semacam itu tak terlukiskan. Dengan demikian, dalam beberapa hari berikutnya, semua orang di kota Tebing Iblis mengantisipasi dengan cemas. Mereka ingin melihat bagaimana penampakan orang yang begitu sombong itu, yang telah memeras kerajaan iblis tebing untuk 1 juta pil nirvana. Apakah orang itu memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga ia berani melakukan hal yang mengerikan? Tentu, ada beberapa orang yang merasa bahwa Lindong hanya menggertak dan dari sudut pandang mereka, Lindong tidak akan punya nyali untuk datang ke kota iblis dan mengumpulkan pil nirvana. Tapi faktanya, bahwa Lindong mampu mengalahkan Lacey dan rekan-rekannya itu sudah sangat luar biasa. Tetapi orang itu harus ingat bahwa Lacey dan rekan-rekannya bukan pejuang terbaik di Kekaisaran Tebing Iblis. Tidak peduli diskusi macam apa di luar sana, jelas bahwa orang-orang di kota iblis-iblis sedang menunggu kedatangan pria itu. Sementara semua orang mengantisipasi dengan cemas di kota Tebing Iblis, barisan pegunungan yang jauh diliputi panas yang terik. Arus energi yang kuat, yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana, melayang di sekitar gunung seperti kasia merah menyala. Gelombang yang mencengangkan dari nirvana ki dikeluarkan dalam proses tersebut. Lindong dengan tenang duduk bersila dan diam-diam di bawah arus energi yang kuat. Saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya merah, tampak seperti arang yang menyala. Suhu mendidih merembes keluar dari tubuhnya, menyebabkan tambalan rumput di dekatnya terbakar dan layu. Di udara, ada lubang hitam melayang di atas kepala Lindong. Arus kuat energi yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana terus mengalir ke dalam lubang hitam. Dengan kecepatan yang mengerikan, energi itu disempurnakan menjadi lonjakan nirvana ki yang kemudian menyembur ke seluruh tubuh Lindong. Suara mendesing. Kali ini, jumlah pil nirvana yang digunakan Lindong sekitar 100.000. Ini adalah jumlah yang cukup besar. Lagi pula, ketika Li Pan naik ke tahap nirvana, dia hanya menggunakan pil nirvana dengan jumlah yang sama. Namun, saat ini, Lindong hanya naik setengah langkah ke tahap nirvana,
dan dia sudah mengeluarkan jumlah pil ini dalam satu napas. Tidak diragukan lagi, ini dianggap jumlah yang besar. Dengan 100.000 pil nirvana sebagai cadangan, Lindong tidak khawatir tentang kekurangan nirvana ki. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah apakah tubuhnya dapat menahan asupan nirvana ki yang kuat. Nirvana ki memberikan hasil yang sangat luar biasa untuk mengatasi dan memperkuat tubuh seseorang. Namun, semakin baik kekebalan tubuhnya, maka akan semakin beracun jika seseorang terus menggunakannya. Nirvana ki mengikuti logika yang sama juga. Jika itu diserap secara paksa dan tubuh tidak bisa menerimanya, api akan menyala di hati orang itu dan akhirnya membakar dia dari dalam keluar, dan akan menjadi abu pada akhirnya. Untuk jumlah nirvana ki yang dihasilkan dari 100.000 pil nirvana, jangan bicara tentang setengah langkah ke praktisi nirvana, bahkan praktisi tahap nirvana semu seperti Liu Yuan akan dengan hati-hati mengkonsumsinya sedikit demi sedikit. Hanya mereka yang telah berhasil melewati kesengsaraan nirvana akan memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi nirvana ki ini dalam jumlah besar seperti apa yang dilakukan Lindong. Oleh karena itu, agak bodoh untuk mengkonsumsi 100.000 pil nirvana senilai nirvana ki dalam sekali jalan. Jika Lindong tidak memiliki simbol leluhur yang melahap dan tubuh emas nirvana kecil, ia akan menjadi abu. Namun, tidak ada yang namanya kecuali di dunia ini. Karena Lindong berani menjadi kurang ajar, ia secara alami memiliki kemampuan dan pil nirvana untuk melakukannya. Setelah melahap oleh simbol leluhur yang melahap, nirvana ki yang sebelumnya mudah menguap berkurang secara signifikan. Selanjutnya, dengan penambahan tubuh emas nirvana kecil, meskipun proses menyerap nirvana ki menimbulkan beberapa penderitaan bagi Lindong, situasi terburuk jelas tidak terjadi. Dia telah berhasil menahan nirvana ki yang membakar tubuh. Sementara itu, Little Marten duduk di belakang Little Flame sambil menyipitkan matanya, dan melihat Lindong yang memanas. Tidak bisa membantu tetapi sedikit menganggukkan kepalanya. Marten kecil bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di tubuh Lindong meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tampaknya, 100.000 pil nirvana ini telah memberinya banyak manfaat. Mengingat kecepatan kultivasinya saat ini, 100.000 pil nirvana ini dapat sepenuhnya diserap dalam 2 hari ke depan. Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Jika berita tentang kecepatan menyerap itu menyebar, orang-orang akan pingsan karena kaget. Jika ini adalah lelaki lain yang menyerap 100.000 pil nirvana, ia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan. Namun, dengan bantuan simbol leluhur yang melahap, Lindong dapat meminum 100.000 pil nirvana dalam waktu beberapa hari tanpa dampak apapun. Dan seperti yang diperkirakan Little Marten, setelah 2 hari berlalu dengan tenang, arus energi yang sebelumnya melayang di udara menghilang ketika pil nirvana terakhir dimakan oleh lubang hitam. Sejenak keheningan menyapu puncak gunung. Keheningan berlangsung sekitar 10 detik sebelum gelombang energi yang menakutkan menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong, yang matanya tertutup rapat. Beberapa batu besar di sekitarnya meledak menjadi bubuk halus. Bang! Matanya yang tertutup rapat akhirnya terbuka dan 2 sinar cahaya merah keluar dari tubuhnya. Sinar cahaya kemudian mendarat di atas hutan yang rimbun dan juga di bawahnya, dan merobek 2 bekas terbakar raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Napas seperti api kemudian melesat keluar dari mulut Lindong, dan itu benar-benar membakar udara di depannya. Dia menunduk dan menatap telapak tangannya. Dengan sentakan pikirannya, pancaran keemasan gemerlap menyembur dengan cepat di bawah kulit telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangannya tampaknya terbuat dari emas asli, mengeluarkan kilau emas dan tampak tidak bisa dihancurkan. Dengan pencapaian resmi tahap setengah ke nirvana, tubuh emas nirvana kecil Lindong juga meningkat pesat. Itu bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa tubuh emas praktisi nirvana. Biasanya, ketika tahap setengah langkah menuju nirvana tercapai, kebanyakan orang akan diperkuat berkat banyaknya nirvana ki. Tidak jelas, akan ada tanda-tanda pembentukan tubuh emas nirvana juga. Namun, jelas bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Proses penguatan mereka sebagian besar terdiri dari menjadi lebih kuat, dan bahkan beberapa yang luar biasa lagi,
itu dapat membentuk cahaya emas yang solid pada tubuh mereka untuk waktu yang singkat. Namun, mereka tidak akan pernah mencapai tingkat yang sama dengan Lindong, yang tangannya tampak seolah-olah dilemparkan dari emas asli. Lindong santai mengusap telapak tangannya yang terpancar keemasan di pohon terdekat. Ketika lengannya melakukan kontak dengan pohon itu, lengannya melelehkan pohon seperti pisau yang memotong sepotong tahu. Tingkat ketajaman akan membuat orang terpukau. Tidak buruk, gumam Lindong. Lindong agak puas dengan pertumbuhannya. Sambil tersenyum, sinar keemasan di lengannya ditarik dan kembali ke warna normal. Dia kemudian meregangkan tubuhnya dan berdiri. Tingkat penyerapan kamu lebih cepat dari yang aku harapkan. Sepertinya kamu semakin terbiasa dengan penggunaan dan kontrol simbol leluhur yang melahap. Ucap Martin kecil sambil terbang dan tertawa kecil. Lindong tersenyum dan melirik Lacey dan rekan-rekannya, yang koma. Dia kemudian berbicara dengan lembut, aku pikir sudah waktunya untuk mengumpulkan pil nirvana. Namun, aku merasa itu tidak akan semulus kali ini. Meskipun Lindong tidak menerima berita dari dunia luar, dia bisa menebak dampak tindakannya. Mungkin, pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis sudah mengepalkan giginya dan menunggunya tiba. Bocah, manusia mati demi kekuatan, sementara burung mati demi makanan. Tanpa pil nirvana, mustahil untuk menembus tahap nirvana, ucap Martin kecil lalu tertawa aneh sambil memberikan ekspresi seolah berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Lindong menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia tidak benar-benar takut dengan apapun. Tidak peduli seberapa ganas Kekaisaran Tebing Iblis, dia masih memiliki cara untuk melarikan diri. Mengingat luasnya medan perang kuno, apakah dia bahkan takut Kekaisaran Tebing Iblis membalik seluruh tanah untuk mencarinya? Lebih jauh lagi, saat kamu sedang berlatih, aku telah melakukan sesuatu pada tubuh orang-orang ini. Di masa depan, jika mereka berani mencoba sesuatu yang lucu, aku akan memastikan mereka menderita, ucap Little Martin lalu tertawa kecil. Lindong kaget sesaat sebelum tertawa. Memang, Martin kecil memiliki banyak trik jahat di balik lengan bajunya. Bahkan ketika mereka akan menggunakan orang-orang ini untuk menukar pil nirvana, Martin kecil masih tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu bagus juga. Ini bisa mencegah masalah di masa depan, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke cakrawala yang jauh. Matanya menyala sekali lagi dengan nyala api. Sudah waktunya untuk berangkat. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan dilakukan dari Kekaisaran Tebing Iblis. Aku pasti mendapatkan 1 juta pil nirvana ini, ucap Lindong. Selama periode waktu ini, Iblis Cliff City tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatiannya di wilayah Northwest dari battlefield kuno, dan berita yang bocor dari sini menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika berita itu menyebar, itu menarik minat banyak orang. Beberapa orang bahkan bergegas ke kota Tebing Iblis hanya untuk melihat kemampuan luar biasa yang dimiliki pria yang memeras Kekaisaran Tebing Iblis. Tidak diragukan lagi, popularitas kota Tebing Iblis telah meningkat secara signifikan. Semua orang di kota ini dengan cemas mengantisipasi badai yang akan datang. Di bawah antisipasi dan harapan seperti itu, 2 hari berlalu dengan tenang. Namun Lindong, yang seharusnya mengumpulkan pil nirvana belum muncul. Tidak jelas, ini menyebabkan orang merasa tidak sabar dan curiga. Mungkinkah orang ini hanya membual dan sengaja mengganggu Kekaisaran Tebing Iblis? Namun, jika ini benar-benar terjadi, itu akan mengecewakan semua orang. Oleh karena itu, seiring waktu berlalu, komentar sinis dan menghina muncul di kota Tebing Iblis. Orang-orang ini pasti berpikir bahwa acara yang tersebar baru-baru ini hanya aksi publisitas oleh anak yang bernama Lindong. Tentu, tidak peduli seberapa maraknya penyebaran berita itu, suasananya masih khusyuk dan suram di Istana Batu yang sangat dihormati itu. Tekanan semacam itu sudah cukup untuk membuat napas seseorang tercekik. Di Istana Batu, ada seorang pria berpakaian putih yang duduk apatis di kursi batu. Jari-jarinya yang pucat dan ramping bergemuruh lembut di sepanjang sandaran tangan kursi. Suara genderang yang halus namun renyah dari jari-jarinya menggema di seluruh Istana Batu yang sunyi senyap itu, mengerahkan kehadiran yang mencekam.
Di bawah pria berpakaian putih itu, ada banyak sosok. Orang-orang ini adalah elit dari Kekaisaran Tebing Iblis. Namun, ada beberapa tempat yang kosong. Ketika Lindong mengalahkan Lei Si, Chen Mu dan rekan-rekan mereka dalam satu gerakan, ia memberikan pukulan yang menghancurkan kekerajaan Tebing Iblis. Lagi pula, banyak sumber daya dihabiskan untuk memelihara kedua orang ini. Senior Sisuan, sudah 3 hari dan masih belum ada tanda-tanda dari Lindong. Mungkinkah dia sedang bermain dengan kami? Akhirnya, sosok tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara rendah, setelah suasana tertekan berlanjut untuk waktu yang lama. Anak itu sangat berani. Aku ingin tahu metode apa yang dia gunakan untuk menangkap Lei Si dan yang lainnya. Dan karena ini, ia berani menantang Kekaisaran Tebing Iblis. Namun, 2 hari ini, dia pasti menyadari betapa bodohnya tindakannya saat ini. Pria lain mencibir tanpa sadar. 2 hari ini, Lindong telah membuat mereka stres, dan karena itu mereka sangat marah padanya. Meskipun Lei Si gagal melewati kesengsaraan nirvana, dia masih membuat kemajuan besar. Oleh karena itu, praktisi panggung nirvana biasa tidak boleh menjadi lawannya. Selanjutnya, dengan bantuan dari Chen Mu dan yang lainnya, selama itu bukan seseorang yang telah melewati kesengsaraan nirvana, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, Lindong bisa melakukannya. Oleh karena itu, pria ini seharusnya tidak diremehkan. Seorang pria yang tampak hati-hati berkata dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya. Rupanya, tidak semua orang memiliki sikap yang sama terhadap masalah ini. Setelah mendengar kata-kata pria ini, banyak orang mengerutkan bibir mereka. Lindong, yang baru saja mencapai surga simbol master, seharusnya merasa sulit untuk bahkan mengalahkan Chen Mu. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Lindong sebenarnya seorang diri menangkap Lei Si dan rekan-rekannya. Duduk di kursi batu, pria berpakaian putih, yang bernama Sisuan, memandang acuh tak acuh pada keributan di bawahnya. Setelah beberapa saat, ia kemudian dengan jelas berkata, karena berita tentang kejadian ini telah menyebar, kita tidak perlu peduli apakah dia akan datang atau tidak. Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan mentolerir orang seperti dia. Setelah kami menangkapnya, aku ingin jenazahnya digantung di gerbang kota Devil Cliff City. Kalau tidak, orang lain akan melupakan ketenaran Kekaisaran Tebing Iblis. Karena itu, jika pemuda itu benar-benar muncul, siapapun yang membiarkannya lolos karena kelalaian, akan menerima akibatnya dari kegagalannya, dan digantung di City Wall sebagai gantinya. Jangan khawatir, Senior Sisuan. Kami sudah memiliki persiapan yang diperlukan. Saat pemuda itu muncul, tidak akan ada tempat baginya untuk berlari. Setelah mendengar suara Sisuan yang dingin dan tanpa emosi, orang-orang di Istana Batu bergetar dan dengan cepat menganggukkan kepala. Senior Sisuan, Big Senior masih di luar. Haruskah kita mengirim pesan kepadanya dan meminta dia kembali? Seorang pria ragu-ragu dan bertanya. Tidak perlu. Saat ini, Big Senior berkelahi dengan orang lain atas kunci kuno misterius lainnya. Tidak perlu mengganggunya karena masalah kecil seperti ini. Selanjutnya, aku ingin melihat dengan mata kepala aku sendiri kemampuan apa yang dimiliki Lindong yang sedemikian rupa, sehingga ia berani melangkah di atas kepala Kekaisaran Tebing Iblis. Ucap Sisuan. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di bawah Sisuan mengangguk dengan hormat. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Sisuan. Selama Lindong muncul, tidak akan ada jalan keluar untuknya. Sisuan melirik ke sekeliling Istana Batu, dan tatapan menyeramkan di matanya menghilang secara bertahap. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan membiarkan masing-masing praktisi melakukan persiapan sendiri. Tiba-tiba, pupil matanya melebar tiba-tiba. Dia kemudian berdiri dan menembakkan tatapan serius melalui Istana Batu, dan ke tempat yang jauh dan lebih jauh lagi dari Kekaisaran Tebing Iblis. Sudut mulutnya membentuk busur seram secara bertahap. Akhirnya datang. Kamu memang berani, ucap Sisuan. Setelah melihat gerakan tiba-tiba Sisuan, orang-orang di Istana Batu sedikit terkejut. Kemudian, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu, mereka berbalik dan melihat ke luar kota.
Tidak lama setelah Sisuan merasakan sesuatu, seluruh Devil Cliff City tiba-tiba menjadi gempar. Lagi pula, tidak ada kekurangan bakat di kota ini. Bahkan jika mereka tidak sekuat Sisuan, mereka masih bisa merasakan hal yang sama. Desir, berdesir. Tiba-tiba, angin kencang yang kuat menyapu kota besar itu. Banyak tokoh terbang di atas kota dan akhirnya melemparkan diri mereka ke tembok kota. Semua tatapan mereka terlempar ke cakrawala yang jauh di luar kota. Ada titik hitam di langit yang semakin besar. Dia datang. Lindong benar-benar datang. Orang ini benar-benar gegabah. Memang benar bahwa tindakan impulsif semacam ini akan meningkatkan reputasinya secara signifikan, tetapi aku khawatir dia tidak akan memiliki kekayaan untuk menikmati reputasi ini. Iya nih. Rumor mengatakan bahwa Sisuan Kekaisaran Iblis Cliff marah atas insiden ini. Orang itu adalah seseorang yang telah secara sah melewati kesengsaraan nirvana. Jangan bilang, Lindong berpikir metode yang dia gunakan untuk menangkap Lei Si dan rekan-rekannya akan cukup memenuhi syarat untuk bersaing dengan elit seperti Sisuan. Tidak masuk akal, ucap para penonton. Seolah-olah seluruh kota meletus dengan emosi yang telah mereka kumpulkan setelah menderita dalam penantian untuk waktu yang lama. Banyak bisikan pecah di tembok kota. Namun, sebagian besar orang bersukacita dalam kemalangan sosok hitam yang masuk. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang terlihat menarik di titik hitam yang masuk. Dari kemampuan Lindong untuk menangkap Lei Si dan rekan-rekannya, itu menunjukkan bahwa pria ini lebih mampu dan bukan individu yang bodoh. Sebagai kesimpulan, ada dua perspektif tentang tindakan kurang ajar Lindong. Perspektif pertama adalah bahwa Lindong mencari kematian. Perspektif kedua adalah bahwa dia benar-benar percaya diri dalam berurusan dengan elit yang kuat seperti Sisuan, dan percaya bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Mereka yang memiliki pola pikir yang teliti akan secara otomatis meninggalkan perspektif pertama. Itu karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan hidup yang lebih pendek. Oleh karena itu, yang masuk akal harus menjadi perspektif kedua, dan perspektif ini membangkitkan rasa ingin tahu beberapa praktisi. Sebagai bagian dari penghuni di kota tebing iblis, mereka jelas tahu tentang kehebatan Sisuan. Bahkan mereka sendiri akan merasa sulit untuk melarikan diri tanpa cedera jika mereka bertarung melawan Sisuan. Selanjutnya, Lindong baru saja mencapai surga simbol master. Di bawah dugaan seperti itu, banyak tampilan pada tembok kota terbakar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bintik hitam secara bertahap diperbesar di mata semua orang. Dan akhirnya, bintik hitam itu muncul menjadi binatang seperti harimau merah yang sangat megah. Di bawah iluminasi dari matahari, ketika binatang seperti harimau itu mengepakkan sayapnya yang besar, armor merahnya memantulkan cahaya menyilaukan yang tampak sangat mengagumkan. Banyak tatapan berhenti pada binatang iblis sejenak sebelum bergeser ke atas. Setelah itu, sosok yang tampak muda kemudian muncul di garis pandang mereka. Sosok itu lengannya terkulai di sisinya, sementara wajahnya berisi senyum lebar. Dia tidak terlihat luar biasa, tetapi ada beberapa individu sensitif yang bisa merasakan ancaman yang tersembunyi di balik senyum itu. Binatang iblis berhenti beberapa ratus kaki di depan kota iblis tebing. Lindong, yang berdiri di punggung Little Flame, melirik kota yang gelap dan suram. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke menara batu yang terletak di pusat kota. Dengan bantuan Yuan Power yang kuat, suara mencibir kemudian terdengar di seluruh kota. Kekaisaran tebing iblis, datang dan kumpulkan anak buahmu, ucap Lindong. Ledakan. 2R. Setelah tawa Lindong jatuh, semburan kuat Yuan Power yang dipenuhi dengan niat yang kuat meledak dari menara batu. Kemudian, seorang pria berpakaian putih terbang keluar dari menara dan muncul di tembok kota dalam hitungan detik. Sorotan mata yang menusuk sedingin esnya terkunci pada Lindong, yang masih berdiri di punggung Little Flame. Sisuan. Setelah melihat pria ini muncul, keributan terjadi di tembok kota. Rupanya, mereka telah mengakui penguasa kota tebing iblis. Kemudian, mereka melemparkan ekspresi bersukacita pada Lindong, jelas bersukacita atas kemalangannya. Kamu disebut Lindong kan?
Fakta bahwa kamu berani tampil benar-benar melebihi harapan aku, kata Sisuan dengan acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan sepasang mata berbisa, dan lengannya diletakkan di belakang punggungnya. Tatapan Lindong terpaku pada sosok ini juga. Energi yang dipancarkan dari tubuh sosok itu sudah cukup untuk membuat pupil mata Lindong melebar. Kerajaan Tebing Iblis memang luar biasa. Tampaknya orang ini telah melewati kesengsaraan nirvana sekali, dan dapat dianggap sebagai praktisi panggung 1 Yuan Nirvana. Di bawah banyak tatapan, Lindong menatap Sisuan dan tersenyum. Kemudian, Sisuan meregangkan tubuhnya dan mengulurkan tangan dan melambai pada yang terakhir. Mari kita hentikan omong kosong ini dan segera menyerahkan pil nirvananya, ucap Lindong. Keributan di tembok kota sedikit tenang, dan banyak tatapan dilemparkan ke arah Sisuan. Pada saat ini, rasa dingin di sekitar tubuh Sisuan semakin kuat dan lengkungan seram yang dibentuk oleh sudut mulutnya semakin lebar. Semua orang tahu akan ada pertunjukan yang menarik hari ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.